Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Nur Halija, calon guru penggerak angkatan 10 SDN Sunia 3 Kabupaten Majalengka. Di sini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Heri Irawan, yaitu Kepala Sekolah dari SDN Sunia 3. Di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan, yaitu bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang nilai-nilai dan kebajikan seorang pemimpin. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait materi di modul 3.1. Baik Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait nilai-nilai kebajikan tentang seorang pemimpin. Pertanyaan pertama Pak, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya biasa tahu dan mengidentifikasi itu ada penyimpangan dari etika ketika saya memperhatikan si anak itu berulang kali misalkan jarang ke sekolah atau bolos gitu ya. Nah itu selalu saya perhatikan karena dari absen dan kehadiran anak yang pernah dilakukan oleh guru dan juga dari laporan-laporan guru di sekolah. Itu yang saya lakukan untuk mengidentifikasi adanya dilema etika yang terjadi di sekolah saya. Pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar-benar atau sama mengandung nilai kebajikan? Yang saya lakukan dalam mengambil kebijakan untuk mengambil keputusan yang ada di sekolah saya tidak melakukan sendiri karena saya punya komite, saya punya guru, saya punya orang tua murid. Jadi saya melibatkan unsur-unsur itu dalam mengambil keputusan. Nah, dari sana biasanya kami akan mempertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum mengambil keputusan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang akan Bapak lakukan pada kasus-kasus tersebut? Yang saya lakukan itu saya akan mengambil langkah untuk mengumpulkan semua informasi terkait ya. Itu biasanya seperti saya bilang tadi bahwa itu dilakukan adanya laporan-laporan yang melihat dari daftar kehadiran anak ya. Nah terus langkah yang kedua saya mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan apa saja, karena di sekolah itu kan ada tata tertib. Nah dari tata tertib itu mana si anak yang menyimpangnya itu ya. Yang ketiga, pertimbangan dampak keputusan semua orang. Jadi tentu ketika sudah teridentifikasi dan mau mengambilkan keputusan itu, saya tidak bisa memutuskan sendiri tentang hal itu, tapi saya memusyawarahkannya. Terus yang selanjutnya tentu saya diskusi dengan tim yang sudah saya buat. Jadi saya membuat tim yang terdiri dari guru, dari komite, dari kepala sekolah, dan dari orang tua murid. Setelah itu kami akan mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Jadi kami selalu mengidentifikasi, menganalisis, terus yang terakhir membuat rencana untuk menyelesaikan keputusan itu. Jadi bagaimana rencana saya itu tergantung hasil keputusan dari musyawarah itu. Apakah jalan-jalannya untuk penyelesaian itu apakah berupa teguran atau berupa
memanggil orang tuanya atau apa, itu sudah saya membuat dulu rencana gitu. Iya, tadi saya ada 6 langkah ya Pak ya. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelas pertama saya harus punya aturan yang baku, tata tertib yang benar-benar jelas, terus adanya keterbukaan dari pihak kami, pihak sekolah dengan anak dan orang tua siswa ya. Nah itu jadi semua harus, keputusan yang saya ambil itu mereka harus tahu, jadi harus transparan gitu ya. Terus dalam prosedur langkah-langkah tindakannya juga supaya lebih dipahami kalau kita transparan terhadap orang tua didik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tidak semua keputusan bisa diterima oleh peserta didik atau juga oleh orang tua murid. Nah, tentu ketika kita mengambil keputusan itu ada saja yang tidak setuju dengan apa yang kita sudah ambil kebijakannya. Ya. Jadi, nah di sana memang adanya dilema di sana ketika harus melaksanakan apa yang telah kita rencanakan dengan keputusan kita dengan harapan dari orang tua murid dalam mengambil keputusan itu. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal, dan bagaimana bentuk atau prosedurnya yang Bapak jalankan? Nah, untuk jadwal dalam penanganan masalah itu tidak ada jadwal tertentu, hanya yang saya ambil ketika ada laporan adanya pelanggaran etik, saya hari itu juga di tempat itu juga sebisa mungkin harus cepat beres, karena ketika masalah didiamkan secara berlarut-larut itu akan menimbulkan, akan datang lagi masalah berikutnya. Jadi itu lebih cepat ditangani akan lebih baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika seperti ini? Ya, yang menjadi yang dapat mempermudah saya dalam mengambil setiap keputusan itu, tentu saya itu bekerja dalam tim. Ketika tim itu solid, ketika tim itu bisa diajak musyawarah dan selalu terbuka, itu dapat mempermudah setiap saya mendapatkan suatu masalah. Jadi tidak ada jadwal yang saya buat, tetapi saya selalu berkomunikasi untuk secepatnya mengatasi masalah tersebut. Pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Nah, yang saya hadapi dari sekian masalah itu ya, pertama ketika ada masalah cepat selesaikan. Yang kedua, saya belajar dan mengambil hikmahnya dari setiap masalah itu, bahwa keterbukaan dan komunikasi itu sangat penting ya, karena dengan komunikasi itu, dengan keterbukaan itu akan menimbulkan
eh, kepercayaan dari pihak luar terhadap instansi sekolah saya. Nah, terima kasih Bapak sudah membantu saya dengan menjawab 8 pertanyaan dari tugas demonstrasi kontekstual ini. Untuk itu saya berterima kasih dan maaf telah mengganggu waktunya Bapak. Ya, sama-sama Bu, terima kasih. Itu yang dilakukan di sekolah kami. Mudah-mudahan walaupun tidak sempurna yang diharapkan, mohon maaf bila ada kata yang salah. Sama saya juga mengucapkan terima kasih dari apa yang telah dilakukan oleh Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk melanjutkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai dan kebajikan seorang pemimpin kepada Bapak Kepala Sekolah yang kedua. Di sini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Hegarmana, yaitu Bapak Heri Indrayono SPD. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan beliau terkait dengan modul 3.1. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi bagaimana kabarnya Pak? Baik Bu Pera, silakan. Barangkali ada yang bisa saya bantu. Ya Pak, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang nilai-nilai dan kebajikan seorang pemimpin. Iya. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja dengan pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Nah, boleh Bu. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Pera. Setahu saya bahwa dilema etika itu apabila ada dua kepentingan yang sama-sama bernilai benar. Adapun maka bujukan moral itu apabila salah satu diantaranya itu bernilai salah. Untuk mengidentifikasinya, barangkali kita harus mengidentifikasi kepentingan tersebut. Seandainya kedua-duanya benar, itu termasuk dilema etika. Apabila dari kepentingan tersebut satu diantaranya itu bernilai salah, maka itu termasuk kategori bujukan moral. Itu setahu saya, bukan? Iya. Selanjutnya, Ya. jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak sendiri, Ya. terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Seringkali seorang pimpinan dihadapkan untuk mengambil keputusan secara tepat dan benar. Bagi saya sendiri ada 3 prinsip Bu Pera ya yang saya pegang teguh. Yaitu yang pertama tentang prinsip hasil gitu ya. Keputusan tersebut bagaimana hasilnya atau dampaknya ke depan, sejauh apa dampaknya dari keputusan yang kita ambil. Itu jadi pertimbangan. Yang kedua, etika. Berarti etika ini hubungannya dengan aturan sekolah, aturan atau norma yang berlaku. Dan yang ketiga, kemanusiaan. Itu juga menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Jadi ada 3 prinsip yang Bapak pegang ya untuk Iya. mengambil nilai kebijakan tersebut. Iya. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini kalau ada kasus-kasus di sekolah? Oh, iya. Ada beberapa langkah yang biasanya saya ambil sebelum mengambil sebuah keputusan. Langkah yang pertama biasanya saya diawali dengan mengumpulkan semua informasi. Tampung saja dulu semua informasi. Kemudian kita mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangannya. Kemudian kita mempertimbangkan dampaknya. Kalau kita mengambil keputusan, bagaimana dampaknya untuk orang banyak, bagaimana manfaatnya dan sebagainya, itu jadi pertimbangan. Kemudian kita tidak lepas dengan diskusi dengan tim atau diskusi dengan guru-guru senior kami atau mungkin juga melibatkan semua dewan guru.
Dan selanjutnya ambil keputusan berdasarkan analisa tersebut dengan mengambil informasi-informasi yang disampaikan dari tim. Kemudian yang terakhir kita buat rencana untuk pelaksanaan keputusan tersebut. Itu yang biasanya saya laksanakan seperti itu. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya Pak ya. Iya Bu Pera, silakan dilanjut. Hal-hal apa saja yang selama ini Iya. Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak ini? Iya. Yang dirasakan paling efektif dalam pengambilan keputusan itu ada dua hal ya Bu. Yang pertama itu kita tidak lepas dari musyawarah atau kolaborasi dengan tim, yang mana di sini bisa melibatkan guru senior yang ada di sekolah kita. Kemudian yang kedua itu harus sesuai dengan prosedur. Seperti tadi saya sudah paparkan di pertanyaan nomor 3. Itu barangkali yang dirasa paling efektif dalam pengambilan keputusan. Iya Pak, berarti ada dua Iya. cara ya Pak ya. Iya, betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangan yang saya rasakan itu hanya perasaan saya barangkali takut bahwa keputusan yang kita ambil itu tidak menyentuh semua orang atau dampaknya itu tidak diterima oleh semua orang atau semua pihak. Tapi selama ini ya saya rasakan melalui prosedur yang benar, maka keputusan kita itu insya Allah diterima oleh semua pihak. Itu hanya perasaan saja barangkali, hanya rasa takut bahwa keputusan yang kita ambil itu tidak diterima oleh banyak pihak. Itu saja barangkali. Kemudian apakah dalam penyelesaian kasus tersebut Bapak Ya. mempunyai jadwal tertentu atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya kembali? Bentuk atau prosedur ya penyelesaiannya itu seperti apa yang Bapak jalankan di sekolah Bapak ini? Kalau jadwal khusus saya tidak ada Bu. Hanya kita punya prinsip bahwa keputusan itu harus diambil secepatnya gitu. Lebih cepat lebih bagus seperti itu. Kalau jadwal secara khusus tidak ada, profesional saja. Kemudian apa tadi Bu pertanyaannya, tolong diulang. Langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau apakah ada bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan di sekolah ini untuk mengambil keputusan dilema etika tersebut? Iya. Kalau prosedur atau urutan penyelesaiannya, barangkali tadi saya sudah paparkan ya di pertanyaan nomor 3. Ini berkesinambungan sekali di pertanyaannya ya. Yang 3 poin tadi kalau nggak salah ya Pak ya? Iya, kemudian ada yang langkah-langkahnya juga itu sudah menjawab pertanyaan nomor 6 ini. Kemudian prinsipnya keputusan itu harus diambil secepat mungkin dengan catatan kita harus tetap berkolaborasi, bekerja sama, bermusyawarah dengan Dewan Guru. Itu saja barangkali. Iya Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya. Ini berkaitan juga ya dengan pertanyaan yang sebelumnya. Sudah saya paparkan bahwa di sekolah saya itu ada tim atau barangkali bisa disebut dengan ada tim guru senior gitu ya. Di sana mereka dilibatkan untuk menyelesaikan atau menentukan apa-apa saja yang harus keputusan saya itu harus dilaksanakan. Barangkali seperti itu Bu. Jadi kita melibatkan guru senior tersebut untuk langkah pengambilan keputusan, kolaborasi, musyawarah dengan mereka. Pak. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Iya. Dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, Iya. pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah Bapak ini? Ya.
Pengalaman atau pengalaman berharga ya yang saya ambil itu arti pentingnya sebuah kolaborasi. Jelas. Kerjasama, kolaborasi itu menjadi pengalaman yang berharga di dalam pengambilan sebuah keputusan. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan atau keputusan yang kita ambil itu harus seadil-adilnya dan harus bermanfaat untuk semua orang. Nah itu barangkali Bu yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu lontarkan kepada saya tadi. Iya Bapak, terima kasih. Alhamdulillah wawancaranya sudah selesai. Tadi ada 8 pertanyaan yang mungkin yang sangat bagus sekali ya jawaban-jawabannya Pak ya. Tapi saya mengharapkan gini Bu Pera, pertanyaan-pertanyaan saya itu jangan sampai Bu Pera puas dengan pertanyaan saya, sehingga Bu Pera mencari lagi referensi-referensi dari sumber lain, dari buku-buku lain untuk jawaban yang untuk jawaban yang lebih sempurna barangkali. Iya Bapak, siap. Nanti saya akan merefleksi dari jawaban-jawaban Bapak. Iya. Terima kasih atas waktunya. Mohon Iya, maaf sama-sama. jika saya mengganggu aktivitas Bapak. Tidak apa-apa Bu. Iya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dengan membuat tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya sudah ditemani sama Bapak Kepala dari SDN Giri Mulia 2, yaitu Bapak Supendi SPDI. Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya, Pak, maaf ya saya mau mengganggu waktunya sebentar. Ya nggak apa-apa. Ya, di sini saya mau minta tolong. Jadi saya ada tugas untuk dari calon guru penggerak untuk membuat demonstrasi kontekstual. Nah, di sini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan terkait kasus-kasus tentang dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja ya Pak ya. Siap, siap. Di sini pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Ya, sebenarnya dari berbagai kasus dalam pengambilan keputusan itu sebenarnya bisa disimpulkan ada 2 mengambil keputusan. Yang pertama itu dilema etika. Dalam dilema etika ini pengambil keputusan benar, PS benar. Dan yang kedua adalah bujukan moral. Bujukan moral itu adalah jadi cara mengambil keputusan tentang kebenaran PS kesalahan atau paradigma melanggar hukum. Mungkin itu saja. Iya, terima kasih Pak. Jadi ada 2 tadi pengertian dari dilema etika dan juga bujukan moral ya Pak ya. Dilema etika yaitu benar versus benar, kalau bujukan moral tentang kebenaran yang melanggar Melanggar etika moral ya. Moral seperti itu ya Pak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? dalam mengambil keputusan yang ada 2 keputusan, yaitu benar PS benar. Tentunya saya sebagai kepala sekolah mengambil 3 prinsip pengambil keputusan. Di antaranya yang pertama adalah etika dulu, terus rasa peduli, dan selanjutnya adalah yang ketiga adalah prinsip
bagaimana hasil akhir dari keputusan tersebut. Itu saja mungkin dalam mengambil keputusan. Iya, ada 3 prinsip ya Pak ya. Yang pertama aturan, tadi Bapak bilang, atau yang kedua peduli atau kemanusiaan ya Pak ya. Kemanusiaan. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah hasilnya bagaimana ya Pak ya. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan di sekolah Bapak selama ini? Langkah-langkah dalam mengambil keputusan, mungkin yang pertama adalah menganalisis dulu nilai-nilai kebenaran dari keputusan tersebut. Terus yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat. Selanjutnya, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan tentang keputusan tersebut. Yang 4, nanti pengujian benar atau salah. Nanti ada uji ilegal, ada uji integrasi, uji institusi dan lain-lain lah. Terus masih ada yang selanjutnya, nanti pengujian paradigma benar lawan salah, benar lawan benar. Dan selanjutnya melakukan prinsip resolusi. Terus nanti ada investigasi opsi trilema. Yang ke-8 membuat keputusan, dan yang terakhir nanti meninjau lagi keputusan yang telah diputuskan tersebut dan dari refleksi. Mungkin itu saja. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya Pak ya. Ya. Jadi hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Dalam mengambil keputusan, terutama dilema etika, yang pertama kita menganalisis dulu nilai-nilai yang saling bertentangan, benar atau benar. Selanjutnya menentukan siapa saja yang terlibat dalam keputusan tersebut. Terus kita mengumpulkan fakta-fakta, tapi yang relevan, maksudnya fakta-fakta yang relevan. Selanjutnya mengumpulkan pengujian benar dan salah. Ya tentunya di sana kan ada uji legal, uji integritas, uji institusi dan lain-lain lah. Selanjutnya nanti ada pengujian paradigma benar lawan salah. Mungkin. Iya Pak. Kemudian ada juga hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak di sekolah dalam mengambil keputusan di kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak tersebut? Ya, tiap pengambil keputusan tentu ada tantangan sendiri. Tapi di sini kita harus pintar-pintar mempertimbangkan segala dampak nanti dari hasil yang ada, yang berpikir dengan tentunya dengan matang dan jangan menuruti emosi. Jadi harus dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Jadi harus sadar diri sendiri, harus punya mindfulness ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau ada jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Apa bentuk dan prosedurnya seperti apa di sekolah Bapak? Ya tentu dalam mengambil keputusan itu ada keputusan tergantung keputusannya. Nah, apa masalah ini ringan atau berat.
Kalau masalah yang ringan, keputusannya itu langsung diselesaikan, diambil keputusan langsung di sana. Kalau keputusan yang berat, ya ditentukan nanti jadwal dari hasil uji saat penyelesaian keputusan tersebut. Ya, jadi untuk masalah ringan jam itu juga, waktu itu juga Waktu itu langsung juga diselesaikan langsung, ya ya, Pak ya bisa di langsung sekolah diselesaikan. tuh. Kalau berat itu ditentukan mungkin nanti dengan siapa gitu di Ya seperti tadi di selesaikan ya. pertanyaan awal. Iya. Jadi nanti siapa saja yang terlibat, terus diuji paradigma dulu. Iya. Biar lebih sesuai ya Pak ya dengan Biar hasil keputusannya itu lebih akurat mungkin ya Pak ya. akurat dan lebih Lebih bijak lagi dalam berpihak kepada siswa Pak intinya. Iya. Siap Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak? Ya tentu ada. Kebetulan di sekolah saya ada yang sering membantu dalam mengambil keputusan, terutama dia memberikan masukan gitu dari guru-guru senior yang ada di sekolah saya. Ya, mungkin yang membantu Bapak itu guru senior ya Pak ya. Nah, sekarang sudah terasa ya Pak ya, sudah pertanyaan yang terakhir. Di sini dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika di sekolah Bapak? Ya dari semua pertanyaan tadi saya bisa mengambil pembelajaran tentang mengambil keputusan dilema etika, yaitu dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika. Yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa murid akan merasakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya setelah melakukan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya dengan merdeka belajar. Sebenarnya tadi udah termasuk pendidikan menurut arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi murid itu harus bahagia setinggi-tingginya dalam melakukan proses pembelajaran. Mungkin itu saja bisa dibahas. Iya, siap Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah ya, wawancaranya berjalan dengan lancar. Ya, sama-sama. Bapak sangat bijak sekali dengan menggunakan pengujian yang sangat sistematis ya Pak ya, dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika saya mengganggu aktivitas Bapak. Enggak, terima kasih. Terima kasih sudah mempercayai saya, calon CGP ini ya, mewawancarai saya, dan saya juga banyak mendapatkan ilmu itu dari hasil wawancara sekarang ini. Ya, kalau begitu silakan Bapak kembali ke aktivitas Bapak. Sekali lagi Ya. terima kasih. Ya, sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.